Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah evaluasi program. Kami dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama ada Wikan Cahyo Namaskara, kemudian ada Toha Aziz, Ahmad Toha Aziz, kemudian Rana Indah Setiawati, dan saya sendiri dan Yusuf Hadi dan Khairin Indah. Ya, pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai evaluasi program model logikal. Nah, mungkin dari teman-teman masih ada yang belum tahu mengenai apa sih pengertian dari evaluasi program, kemudian model logikal itu apa sih, kemudian ada komponen-komponennya apa aja yang ada dalam evaluasi program model logikal. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini. Nah, pembahasan yang pertama akan membahas mengenai pengertian evaluasi program dan pengertian model logikal yang akan disampaikan oleh saudari Rana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi program. Nah, definisi dari evaluasi program adalah evaluasi yang mengacu pada sebuah topik yang menitik beratkan kepada pertanyaan atas fokus, pengumpulan informasi yang sesuai, menganalisis dan menafsirkan informasi untuk penggunaan tujuan yang spesifik. Menurut Basarab dan Roth pada 1992, mendefinisikan evaluasi program sebagai proses sistematis data yang dikumpulkan dan dikonversi menjadi informasi untuk mengatur efek dari pelatihan, membantu dalam pengambilan keputusan, dan mendokumentasikan hasil yang akan digunakan. Nah, sekarang kita beranjak ke pengertian model logical. Menurut Bigman, logic model atau model logika adalah sebuah model evaluasi yang dapat dipercaya dan mudah dipahami untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Sedangkan dari Fleming mendefinisikan logic model adalah alat yang menggambarkan sesuatu yang mendasari teori perubahan dari suatu intervensi terhadap hasil dan juga kebijakan. Saya, Hoirinida, saya akan menjelaskan tentang pendekatan evaluasi program model logikal. Yang pertama ada pendekatan teori. Nah, pendekatan teori ini menekankan pada teori perubahan yang mempengaruhi desain atau rencana program. Nah, model ini menggambarkan bagaimana dan mengapa program akan dilaksanakan. Nah, model pendekatan teori ini dapat memberikan gambaran logis mengapa program harus dilaksanakan dan kegiatan apa yang harus dilaksanakan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, ada pendekatan hasil. Nah, pendekatan hasil ini menjelaskan apa harapan yang akan dicapai, bagaimana cara mencapai harapan tersebut, dan bagaimana mengetahui apakah harapan telah tercapai. Yang ketiga, ada pendekatan aktivitas. Pendekatan aktivitas ini yaitu evaluasi yang dilakukan dalam mencapai tujuan, aktivitas, atau kinerja yang dilaksanakan, sehingga input digunakan untuk menghasilkan hasil yang spesifik. Nah, pendekatan ini untuk mendeskripsikan apa yang ingin program lakukan dan aktivitas mana yang paling berguna untuk manajemen dan monitoring program tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya komponen-komponen evaluasi program model logikal. Nah, komponen-komponen evaluasi program model logikal ini yang pertama ada evaluasi konteks. Evaluasi konteks ini menjelaskan variabel yang dapat mempengaruhi implementasi sebuah program. Misalnya kondisi lingkungan, kemudian ada kebijakan lembaga dan ekonomi. Evaluasi konteks ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dari urgensi suatu program. Kemudian ada evaluasi input. Evaluasi input ini berkaitan dengan sumber dana, sumber daya yang dimiliki untuk dapat menjalankan sebuah program. Kemudian ada evaluasi aktivitas. Evaluasi aktivitas ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas proses pelaksanaan program sebagai tindakan untuk menghasilkan output.
Kemudian yang keempat ada evaluasi output. Nah, evaluasi output ini untuk mengetahui gambaran hasil dari keluaran program yang difokuskan pada nilai akhir atau adanya tes akhir. Nah, dan yang terakhir ada evaluasi short-term outcome, yaitu dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran individu mengenai pentingnya suatu program. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Saya, Ahmad Toha Ajis, akan menjelaskan materi terkait tentang manfaat penggunaan evaluasi model logik. Para ahli di bidang evaluasi setuju bahwa penerapan model logik merupakan cara yang efektif untuk menjamin agar program bisa sukses. Evaluasi menggunakan model ini tentu saja memberikan banyak manfaat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh James Bell Associates dan Big Data Foundation, beberapa manfaat tersebut antara lain. Yang pertama, dapat membantu menyusun rencana kerja atau peta evaluasi dan outcome yang diharapkan. Yang kedua, membantu memastikan pemahaman yang jelas. Pemahaman di sini maksudnya adalah pemahaman tentang layanan apa yang sedang dilaksanakan, apa harapan yang akan dicapai, dan bagaimana mengukur keberhasilan program. Yang ketiga, membantu menjelaskan mengapa berbagai data dikumpulkan dalam evaluasi dan bagaimana data akan digunakan. Yang keempat, membantu membangun konsensus. Konsensus yang dibangun tentu saja konsensus antara evaluator, pengawas, dan stakeholder terhadap outcome yang sesuai. Yang kelima, menjadi mudah dipahami kunci rencana kerja dan disebarluaskan kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Yang selanjutnya, dapat mengidentifikasi kesenjangan. Model logik dapat mengidentifikasi kesenjangan yang logis antara kegiatan program dan hasil yang diharapkan, dan untuk menilai kelayakan serta kepraktisan pengukurannya. Yang selanjutnya, sebagai titik referensi. Model logik dapat berfungsi sebagai titik referensi untuk memodifikasi program, yaitu membandingkan perubahan yang diusulkan dengan model logika yang asli, menentukan apakah perubahan sedang dilakukan terhadap unsur-unsur inti dari program tersebut. Selanjutnya, sebagai alat pengawas program. Selain sebagai titik referensi, model logik juga dapat berfungsi sebagai alat pengawas program dan dapat juga membantu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti apakah komponen program kunci telah dilaksanakan, apa output program sampai saat ini, apakah data yang relevan telah dikumpulkan, dan apa hasil yang telah dicapai sampai saat ini. Yang terakhir, memudahkan dalam membuat perbandingan penjelasan program. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih moderator atas waktunya. Sekarang saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kelemahan evaluasi model logik. Nah, yang ditampilkan saat ini adalah kelemahan model logik menurut Powell dan Henneret. Menurut mereka terdapat 6 kelemahan yang ditemukan. Sebelumnya mohon maaf, yang saya jelaskan ini adalah hasil translate karena artikel yang saya temukan dalam bahasa Inggris, jadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam proses translate-nya. Yang pertama, model logik mengedepankan niat, bukan kenyataan. Niat di sini dalam konteks perencanaan. Kemudian yang kedua, berfokus pada tujuan sehingga bisa mengabaikan hasil yang tidak diharapkan. Yang ketiga, berfokus hanya pada perubahan positif yang diharapkan, padahal perubahan ini tidak selamanya selalu positif. Kemudian yang keempat, menyederhanakan kompleksitas dari atribusi kausal, padahal terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses dan hasil. Nah, atribusi kausal ini sendiri adalah memfokuskan diri pada pertanyaan apakah perilaku seseorang berasal dari faktor internal atau eksternalnya. Faktor ini ada banyak dan ada beberapa pertimbangan pula di dalamnya. Jadi, apabila disederhanakan, maka akan tidak optimal hasilnya. Selanjutnya, model ini mengedepankan konsep, padahal hal-hal baru bisa didapatkan selama proses, dan salah dalam mengambil langkah yang tepat juga bisa terjadi. Kemudian yang terakhir, dapat menahan kreativitas dan spontanitas, karena hanya menjalankan konsep yang ada. Sebenarnya terdapat satu lagi kelemahan evaluasi program, tapi ini menurut Carter Wigran. Nah, kelemahan yang paling mencolok dari model ini adalah sulitnya menggunakan
menggunakan program ini saat program sedang dan setelah digunakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa model ini digunakan pada saat suatu program masih dalam tahap perencanaan. Dengan kata lain, evaluasi dan program disusun terpadu agar evaluator mengenal komponen program dan kaitannya antara komponen tersebut dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Wikan atas penyampaian materinya. Itulah beberapa pokok pembahasan yang bisa kita sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami dari kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.